Halo semua, assalamualaikum. Nah, balik lagi ke video ke entah berapa ini. Aku mau jawab pertanyaan ke orang-orang yang tanya, Kak, kakak ke Australia pakai PT apa, pakai jalur apa? Oke, aku akan jelasin. Sebenarnya mungkin kalian yang sudah tahu tuh bakalan muak banget sama penjelasan ini, tapi untuk yang belum tahu aja nih ya, kita bahas bareng-bareng. Aku berangkat ke Australia itu sekitar 2 minggu yang lalu menggunakan visa kerja namanya WHV, Working Holiday Visa. Working Holiday Visa itu adalah visa kerja 1 tahun ya dari pemerintah Australia untuk beberapa negara yang kerja sama Australia. Nah, kalau Indonesia WHV-nya itu 462. Hanya 1 tahun dan bisa diperpanjang sampai 3 tahun kalau kalian memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat. Aku jelasin dulu ya, WHV itu seperti apa. Nah, jadi WHV itu memang kerjanya ya bebas, kamu bisa kerja di mana aja, kapan aja, tapi jatah kerjanya hanya 40 jam 1 minggu ya guys. Dan itu juga untuk memperpanjang tahun kedua dan ketiganya ada syarat khusus, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah ada list dan ditentukan gitu ya. Mungkin kali kita bakal lanjut bahas itu di next video karena panjang banget. Tapi aku akan bahas gimana cara dapetin visa WHV ini. Oke, visa working holiday ini itu didapatkan dengan bantuan pemerintah Indonesia. Nah, bantuan pemerintah Indonesia yang apa? Yaitu surat dukungan. Surat dukungannya itu namanya SDU WHV. Tanpa SDU WHV, kalian nggak akan bisa ngajuin WHV sampai kapanpun. Jadi harus punya SDU WHV dulu. SDU WHV dulu itu didapatkan kalau kalian memenuhi kriteria ini. Pertama, berusia dari 18 sampai 30 tahun. Mentok-mentok nih 31 tahun pas ya. Jadi misalnya kalian udah 30 tahun tapi 31-nya itu di bulan Desember nanti. Nah, kalian masih bisa daftar nih di bulan Juli sekarang. Di bulan Mei sekarang kalian bisa daftar kalau WHV-nya bukaan. Nah, as information juga WHV itu bukaannya kalau nggak salah sih Oktober gitu. Dan tahun ini kuotanya 5.000 orang. Jadi congratulations banget, itu jauh lebih banyak dibandingkan di tahun aku kemarin 4.400 sampai aku lupa pokoknya 4.000-an gitu. Dan sekarang bertambah lagi. Itu bertambah kenapa? Karena orang-orang yang WHV dari Indonesia itu berarti orangnya bagus-bagus semua. Jadi kuota kita ditambah deh. Lanjut ya. Usianya tadi di bawah 31 tahun mentok, 31 tahun mentok ya. Yang kedua itu belum pernah mengikuti WHV sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah pernah ikut WHV dan mau ikut lagi, itu udah nggak bisa ya, cuma sekali seumur hidup kita. Terus memiliki kualifikasi minimal itu diploma atau setidaknya sudah semester 4. Minimal nih semester 4 kuliah. Jadi kalau misalnya kalian belum kuliah, itu nggak bisa ikut ya guys. Dan untuk memvalidasinya itu kalian harus menyertakan surat aktif kuliah sampai semester 4 gitu. Seingat aku gitu ya. Terus bisa berbahasa Inggris dan itu harus diakui oleh lembaga resmi. Jadi setahu aku itu IDP sama satu lagi apa gitu ya, aku lupa. Ya pokoknya ada 2 lembaga resmi yang bisa mengeluarkan IELTS dan juga apa ya satu lagi ya, aku lupa yang untuk pendidikan itu. Yang aku tahu IELTS ya. TOEFL udah nggak bisa, yang bisanya tuh IELTS sama satu lagi ya Allah aku lupa apa. Nah, yang IELTS ini minimal 4,5 sekarang udah naik. Kalau di tahun aku kemarin 3,5, naik jadi 4,5. Terus juga memiliki dana minimal 5.000 UAD. 5.000 UAD ini dianggap sebagai Australian dollar ini dianggap sebagai biaya hidup uang yang kalian bisa pakai untuk biaya hidup awal-awal di Australia. 5.000 UAD itu kalau misalnya 1 dolar itu senilai 10.500, itu mungkin sekitar 55 juta atau 60 juta lah gitu. Dan setahu aku ini harus mengendap paling enggak 3 bulan di rekening kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut dan bukanya Oktober, mungkin kalian sudah harus mengisi tabungan kalian 5.000 UAD atau sekitar 50 sampai 60 juta di bulan-bulan sekarang ya guys. Terus sudah memiliki paspor yang minimal berlaku 18 bulan. Jadi maksudnya kalau misalnya paspor kalian tuh mepet habisnya bulan depan, itu perpanjang guys. Jadi harus minimal memiliki masa berlaku 18 bulan lagi. Dan kalau yang belum punya ya bikin ya. Terus berperilaku baik dan sehat jasmani. Nah, berperilaku baik ini ya kalian punya SKCK. SKCK-nya itu aku nggak tahu yang di tahun sekarang, tapi di tahun aku kemarin SKCK-nya itu harus dibikin di Mabes kepolisian ya, Mabes Polri, dan itu cuma di Jakarta. Jadi aku
emang bener-bener bikin FKCK-nya ke Jakarta banget guys. Nah aku nggak tahu ya apakah bisa dibikin online sekarang atau enggak, tapi pada saat aku kemarin ya aku bikin. Bisa minta tolong teman kalian, kalau kalian nggak berada di Jakarta untuk minta dibikinin, mungkin bisa ya. Kemudian syaratnya apa aja? Yang dokumen-dokumennya maksudnya ya. Dokumennya itu pertama harus punya foto, pas foto itu latarnya putih, kemudian KTP ya tentu saja, paspor, sertifikat IELTS, kemudian aku nggak tahu ya sekarang TOEFL masih bisa dipakai atau tidak. Kalau di tahun aku kemarin nggak bisa, mungkin di tahun ini bisa, I don't know ya. Jadi mungkin syaratnya bakal update lagi, mungkin kalian bisa cari lebih dalam tentang ini. Terus iya kualifikasi pendidikan yang aku bilang tadi minimal semester 4, kalau sudah lulus jauh lebih bagus. Punya apa nih? Punya keterangan bank. Nah, membuat keterangan bank ini kalau kalian punya tabungan $5.000 Australia ya. Nah, ini setiap bank tuh beda-beda. Setahu aku kalau kemarin kakak aku bikin itu di BNI sekitar 150.000, aku di BCA itu kalau nggak salah 100 ribuan gitu ya surat keterangan. Kalau aku punya tabungan segitu. Dan surat pernyataan tertulis. Nah, ini formatnya sudah ada di internet, silakan dicari aja, tinggal tanda tangan, isi data, selesai. Nah, untuk mengajukannya tentu saja pas bukaan ya, pas bukaan SDUWHV sekitar Oktober katanya tahun ini. Kemudian mengisi formulir yang aku bilang tadi, kemudian verifikasi data, tunggu aja, dan akhirnya kalau sudah WAR, nah ini nyebutnya WAR SDUWHV. Kenapa WAR? Karena kuotanya di tahun aku kemarin itu kuotanya 4.000 orang atau lebih, aku lupa 4.000 apa lebih gitu apa kurang gitu ya. Pokoknya sekitar 4.000 yang aku ingat, dan itu yang daftar tuh 14.000 orang. Jadi kalian menyingkirkan 10.000 orang, susah banget guys. Makanya disebut WAR. Sama kayak WAR tiket konser, ini WAR SDUWHV. Nah, jadi itu memang agak susah. Kalian kalau mau war di tanggal yang sudah ditentukan, kalian itu harus wajib punya kuota internet yang sinyalnya kenceng. Kalau nggak bisa, nggak ada wifi, HP kalian juga lemot, mungkin kalian bisa ya ke warnet game gitu yang kuotanya cepet. Dan kemarin aku tuh sempat ke warnet game untuk war ini ya. Dan itu tuh mereka saking udah terbiasanya sama hari SDUWHV, itu mereka punya paket sendiri SDUWHV 4 jam di warnet sehingga 120 ribuan gitu. Yang aku mikir kayak ya udah sih daftar cuma setengah jam, ngapain 4 jam. Ternyata aku di warnetnya 6 jam karena itu bener-bener kayak klik klik klik. Itu kan semua orang tuh berusaha ngeklik ya untuk dapetin kuotanya, kayak war beneran, kayak war tingkat konser. Dan itu aku sampai nunggu beberapa jam baru dapat kuotanya. Jadi inget ya, kalau mau war siapin sinyal yang kenceng. Terus kalau misalnya untuk update informasi gimana? Ikutlah grup WHV di WhatsApp. Kalian bisa kepoin influencer-influencer yang gede kayak Bang Ujang Arif atau banyak banget influencer-influencer gede yang mau berbagi informasi di grup WhatsApp. Nah, ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi penyemangat juga buat ngejar SDWHV dan juga buat update informasi. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian tanyakan, tanyain aja di grupnya ya. I think gitu aja sih ya yang bisa aku sampaikan mengenai SDWHV. Dengan apa ya? Dengan ada informasi ini aku mau bilang aja, it's not easy but also not impossible ya. Memang mungkin tidak mudah tapi ya gak mustahil. Jadi kalau kalian mau untuk bekerja di Australia dan kalian memenuhi syarat-syarat yang aku bilang tadi, ya gas aja guys, dicoba aja. Hidup itu harus dicoba dulu, baru tahu enak atau enggaknya. I think itu aja. Makasih udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum.